Adjective clause, relative pronoun as object. Relative pronoun as object. Objek yang dimaksud di sini adalah objek pronoun yang pada subclause-nya, seperti him, her, it, them, me, us, you. Hanya saja yang paling sering kita gantikan itu hanya him, her, it, dan them. Orang ketiga tunggal maupun jamak. Nah, mereka pronoun tersebut kita ganti dengan conjunction. Ada whom untuk orang, which untuk selain orang, dan that bisa untuk keduanya. Intinya kalau manusia kita pakai whom, selain manusia kita ganti dengan which. Kalau mau netral ya kita pakai that. Berarti kalau that pasti benar. Polanya kita menggunakan main noun-nya, bendanya, diikuti conjunction whom, which, atau that, tergantung yang kita gantikan itu orang atau bukan. Setelah itu ketemu subjek dan verb-nya. Lalu kalau ada adverb di belakangnya boleh ditulis di belakang. Contoh, kalimat pertama ada the man is friendly. Kalimat kedua ada I met him. Dari dua kalimat ini ada yang sama, yaitu the man dan him. Mereka orang yang sama. Yang ramah itu laki-laki. Yang saya temui itu juga laki-laki itu. Jadi kata ganti him di situ bisa kita ganti dengan kata sambung. Jadi apa? Jadi whom. Maka kita tulisnya nanti jatuhnya whom-nya kita taruh depan kalimat si I met him tadi. Him-nya kita ganti whom, langsung ditulis di depan. Jadi whom I met. Kemudian whom I met tersebut kita letakkan di belakang main noun-nya, yaitu the man. Jadinya the man whom I met yesterday is friendly. Nah, di sini intinya si adjective clause yang berupa relative pronoun as object itu letaknya di belakang main noun the man, yang benda tersebut berposisi sebagai subjek. Nah, yang dinamakan objek itu yang bagaimana? Dia menggantikan posisi pronoun objek. Jadi relative pronoun as object itu bukan berarti bendanya letaknya di objek, tapi si pronounnya yang terletak di objek. Makna dari kalimat tersebut, laki-laki yang saya temui kemarin itu ramah. Laki-laki yang saya temui, saya itu subjeknya, temui itu predikatnya atau verb-nya. Nah, kembali ke siapa yang ditemui, yaitu laki-lakinya. Kita bahas posisi-posisi bendanya untuk contoh-contoh dari relative pronoun as object atau RPO ini. Yang pertama, ketika situasinya itu menerangkan benda yang berposisi sebagai subjek, seperti contoh sebelumnya sebenarnya ya. Subjek atau main noun-nya terletak di subjek, diikuti adjective clause, lalu diikuti verb dari subjek di depan tadi. Jika ada objek, adverb boleh ditaruh di belakangnya. Contoh, the person whom I called is my cousin. Orang yang saya telepon adalah sepupu saya. Mana si adjective clause-nya, yaitu whom I called, diikuti verb is dan complement my cousin. Contoh kedua, the big book which he borrowed tells about the story of love. The big book itu subjeknya, lalu ada adjective clause di belakangnya, yaitu berupa which he borrowed, diikuti verb tell, lalu ada objeknya the story of love. Buku besar yang dia pinjam itu menceritakan tentang cerita cinta. Maknanya seperti itu.
Situasi yang kedua, ketika menerangkan benda yang berposisi sebagai objek. Jadi subject verb dari main clause-nya ya ditulis apa adanya. Lalu ada objeknya. Nah, kalau ada objeknya maka si objek tersebut bisa kita jelaskan dengan si adjective clause, ya. Benda yang berposisi sebagai objek tersebut kita jelaskan dengan adjective clause. Contohnya, I met the girl whom you love. Saya ketemu gadis yang kamu cintai. Nah, dia whom you love itu adalah relative pronoun as object. Aslinya ya you love her. Nah, her-nya kita ganti dengan whom. Her-nya ke siapa? Ke the girl. Saya ketemu gadis yang kamu cintai tadi. Contoh kedua, I never read the big book which he borrowed. Saya tidak pernah baca buku besar yang dia pinjam. I never read the book. Itu adalah main clause-nya yang terdapat noun yang dijelaskan berposisi sebagai objek, dijelaskan oleh adjective clause berupa relative pronoun as object, yaitu which he borrowed. Situasi yang ketiga, menerangkan noun yang berposisi sebagai object of preposition. Biasanya polanya subject verb preposition object. Nah, ada objek berupa noun lalu diikuti adjective clause. Bisa berupa relative pronoun as object juga. Contoh, with the girl whom you love, you are always happy. Dengan gadis yang kamu cintai, kamu selalu bahagia. Nah, kebetulan di sini subject verb-nya saya taruh belakang ya. You are always happy. Itu kalimat main clause-nya saya taruh belakang. Nah, intinya di preposition-nya yaitu with diikuti noun the girl, boleh diikuti adjective clause berupa whom you love tersebut. Contoh kedua, I found the cat in front of house which you buy. Saya menemukan kucing di depan rumah yang kamu beli. Preposisinya yaitu in front of, ada noun house, lalu diikuti adjective clause berupa relative pronoun as object yaitu which you buy. Situasi yang keempat, menerangkan noun yang berposisi sebagai komplement. Biasanya ya seperti ini, subject verb object. Nah, bisa disebut objek atau komplement ya, diikuti adjective clause. Contoh, this is the house which I like. This is the house. Nah, verbnya biasanya berupa linking verb atau ketika di bahasa Indonesia tidak ada kata kerjanya. Ini adalah rumah yang saya sukai. Ada noun the house dijelaskan oleh adjective clause which I like. Contoh selanjutnya, they are the boys whom you will teach English. They are the boys. The boys itu benda intinya yang dijelaskan oleh adjective clause relative pronoun as object berupa whom you will teach English. Mereka adalah para lelaki, para anak yang kamu akan ajari bahasa Inggris. Thanks for watching.